warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang contoh analisis data dengan menggunakan SPSS pada data primer dan data sekunder. Untuk kelompok 3 nanti menggunakan data primer, sedangkan untuk kelompok 4 menggunakan data yang sekunder. Dan itu nanti yang akan kita teruskan untuk kelompok 5 dan kelompok 6 di pertemuan selanjutnya. Baik, untuk data primer biasanya datanya berupa data pilihan jawaban seperti ini. Kemudian kita jumlah dulu untuk masing-masing variabelnya. Kita jumlah dulu. Di sini ada X1. Dan kita tarik dulu X2 sama Y. Kita jumlahkan sama dengan sum atau sum. Kemudian kita blok seperti ini. Kemudian enter. Kemudian kita lakukan untuk Y, X2 sama dengan sum. Kita blok seperti ini. Enter, kemudian sum lagi untuk Y. Nah, kemudian saya jelaskan dulu, tadi saya lupa menjelaskan. Jadi kita nanti akan melibatkan dua variabel X dan satu variabel Y, di mana variabel X-nya adalah kompensasi dan lingkungan kerja, kemudian variabel Y-nya adalah kepuasan kerja. Variabel X1 diwakili oleh 8 pernyataan, variabel X2 dengan 14 pernyataan, dan variabel Y diwakili oleh 7 pernyataan. Baik, kita hitung, kemudian kita jumlahkan untuk semuanya seperti ini. Kalau kita sudah dapatkan, kita copy seperti ini, kemudian kita masukkan ke SPSS kita. Masuk ke sini, paste, kemudian kita beri nama, di sini ada X1, kemudian X2, kemudian ada Y. Kemudian kita selesai. Kalau teman-teman mau memberikan nama labelnya, boleh ditaruh di sebelah sini. Jadi X1 tadi adalah kompensasi, kita taruh di sebelah sini, kompensasi, kemudian di sini lingkungan kerja, dan di sini kinerja karyawan. Sehingga memang nanti yang ketika kita melakukan analisis yang akan muncul nanti nama-nama ininya, gitu ya. Baik, kita mulai analisis kita. Yang pertama kita akan melakukan pengujian korelasi. Pengujian korelasi dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antar dua variabel atau lebih. Dalam hal ini kita melihat apakah ada korelasi antar variabel X dan variabel Y. Teman-teman bisa klik analyze, kemudian correlate, dan bivariate. Kita masukkan ada X1, X2, X3, kita Ctrl A, kemudian pindah di sebelah kanan, kemudian teman-teman klik OK. Ini adalah hasil pengujian korelasi. Teman-teman harus melihat bagaimana variabel Y-nya adalah kinerja karyawan, maka kita akan melihat bagaimana korelasi antara kompensasi dengan kinerja karyawan, lingkungan kerja dengan kinerja karyawan. Teman-teman boleh menggunakan Pearson correlation-nya atau dengan menggunakan nilai sig-nya. Kalau Pearson correlation berarti kita harus lihat tabel ketika N-nya 34 dia dibandingkan dengan angka berapa. Kita coba lihat tabelnya untuk N34 gitu ya. Ini 34 dia dibandingkan dengan 0,339. Jadi nilai ini kita bandingkan dengan 0,339, ternyata kompensasi kurang dari 0,339 sedangkan lingkungan kerja lebih dari 0,339. Sehingga dari sini kita dapat sampaikan bahwa korelasi antara kompensasi dan kinerja karyawan dia tidak memiliki variabel kompensasi dan kinerja karyawan dia tidak memiliki korelasi yang signifikan, sedangkan lingkungan kerja dan kinerja karyawan dia memiliki korelasi yang signifikan. Itu nanti yang harus teman-teman masukkan ketika ditanya tentang korelasi. Selanjutnya setelah korelasi kita akan melakukan analisis regresi. Analisis regresi dibedakan menjadi dua macam. Ada regresi linear berganda dan ada regresi linear dan ada regresi linear sederhana dan ada regresi linear berganda. Regresi linear sederhana berarti namanya sederhana, hanya melibatkan 1X dan 1Y, sedangkan berganda minimal dia 2 variabel X. Kita akan mulai dari regresi linear sederhana. Teman-teman klik analyze, kemudian regression, kita masuk ke linear.
Kemudian dependennya adalah variabel Y, yaitu kinerja karyawan. Independennya adalah variabel X. Kalau kita bicara regresi linear sederhana, berarti di sini hanya ada satu variabel independen yang dilibatkan dalam penelitian. Kemudian teman-teman klik OK, maka teman-teman akan mendapatkan hasil pengujian regresi linear sederhana. Di hasil pengujian regresi linear sederhana, baik berganda nanti juga sama, teman-teman akan mendapatkan 3 hasil. Yang pertama adalah model summary, kemudian yang kedua adalah ANOVA, dan yang terakhir adalah koefisien. Model summary ini biasanya yang dilihat adalah bagian R square-nya untuk melihat seberapa persen pengaruh yang diberikan variabel X terhadap variabel Y-nya. Kemudian ANOVA untuk uji bersama-samanya, kemudian ada koefisien di sini untuk melihat berapa koefisien regresinya dan berapa signifikansi yang dihasilkan, apakah dia memiliki pengaruh atau tidak, seperti itu. Ini untuk yang X1. Saya lanjutkan untuk yang X2. Kita lanjut, klik analyze, regression, linear, kompensasi kita kembalikan terlebih dahulu, kita masukkan X2, klik OK, maka kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Ini ada model summary, kemudian ini ada ANOVA, dan ini adalah hasil koefisiennya. Itu adalah untuk hasil ketika kita melakukan pengujian dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana. Kalau sederhana, jadi di model koefisiennya atau di prediktor, dia hanya akan menggunakan satu variabel X saja. Misalkan di sini lingkungan kerja, kemudian yang di sini hanya kinerja karyawan. Itu untuk regresi linear sederhana. Selanjutnya kita masuk ke regresi linear berganda. Teman-teman klik analyze, regression, kemudian kita masuk linear. Nah, ini X1, X2 sudah ada, kita masukkan X1, cuma posisinya kita balik. Jadi X1-nya di atas, X2-nya di bawah, atau sebenarnya tidak dibalik pun juga tidak masalah. Kemudian sedikit berbeda dengan yang ada di sederhana, nanti di bagian statistik kita bisa pilih statistik, kemudian nanti pilih collinear diagnostic, kemudian di sini pilih Durbin-Watson, kemudian teman-teman klik OK. Kemudian di bagian save, kita save unstandardized residual, kemudian klik OK. Kemudian klik OK untuk bisa mendapatkan hasilnya. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Saya masukkan seperti ini biar nanti ketika teman-teman melakukan regresi linear berganda sudah membiasakan diri untuk mengeluarkan hasil untuk pengujian asumsi klasik, meskipun itu nanti akan dilakukan di pertemuan selanjutnya, gitu ya. Jadi di sini ada Durbin-Watson-nya, kemudian di sini ANOVA-nya tetap, kemudian di bagian koefisien kita nanti akan mendapatkan collinearity diagnostik, ada collinearity diagnostik di sini, dan ada residual diagnostik di sini, residual statistik di sini. Nah, sama seperti yang sederhana, nanti yang kita lihat adalah model summary, ANOVA, dan koefisien. Untuk penjelasan masing-masing dan bagaimana bentuk pertanyaan yang akan diberikan, nanti kita akan bahas di kelas. Cukup ini untuk video kelompok 1. Nanti silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan atau memberikan tutorial kepada teman-temannya di kelas. Maaf, kelompok 3 ya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.